Saudara dan saudari sekalian, kita sangat prihatin atas banjir bandang yang melanda berbagai wilayah di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sejumlah kawasan lain. Kejadian ini telah menyebabkan korban jiwa dan kerugian material yang tidak sedikit. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, jumlah korban meninggal akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera terus bertambah. Per Selasa 2 Desember 2025, data resmi menunjukkan setidaknya 631 jiwa meninggal dan 472 orang hilang. Namun, beberapa laporan menyebut jumlah korban bisa lebih besar. Misalnya, yaitu menyebutkan 708 jiwa meninggal dalam data terbaru. Lebih dari itu, dampak bencana sangat luas, meliputi korban luka, rumah dan fasilitas rusak, serta ratusan ribu hingga jutaan jiwa terdampak, yaitu mengungsi, kehilangan mata pencaharian, lahan pertanian rusak, infrastruktur putus. Dampak ekonomi pun sangat besar. Center of Economic and Law Studies memperkirakan total kerugian akibat bencana ini bisa mencapai 68,67 triliun, angka yang setara dengan penurunan produk domestik bruto nasional sekitar 0,29%. Kerugian ini mencakup biaya rumah rusak, pembangunan kembali jembatan dan jalan, kehilangan panen pertanian, serta hilangnya pendapatan rumah tangga. Peristiwa ini sejatinya bukan kejadian mengejutkan. Banjir dan longsor besar sering terjadi di wilayah-wilayah rawan, terutama di bantaran sungai, kawasan hulu, daerah resapan air. Tapi, mengapa dampaknya makin besar dan korban makin banyak? Krisis ini tampaknya bukan sekedar soal cuaca ekstrim. Ini juga merupakan konsekuensi dari kerusakan lingkungan jangka panjang akibat aktivitas manusia. Salah satu penyebab utama adalah kerusakan ekosistem, penebangan hutan masif, konversi lahan, ekspansi perkebunan, pertambangan, serta kebakaran hutan dan lahan. Data resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa pada 2024 saja deforestasi neto di Indonesia mencapai 175,4 ribu hektar. Meskipun luas hutan yang tersisa masih besar, sekitar 95,5 juta hektar. Laju pengurangan tutupan hutan memperkecil daerah resapan air secara terus-menerus. Akibatnya, habitat alami menyusut, ekosistem terganggu, daerah resapan air menurun, dan kemampuan alam untuk menyerap air hujan serta menahan erosi melemah. Saat hujan deras atau ekstrim terjadi, air curah tinggi tidak tertahan, banjir dan longsor menjadi lebih dahsyat. Hujan memang bagian dari siklus alam, dan kita tidak bisa menyalahkan hujan sebagai musuh. Namun, bencana besar seperti ini tidak bisa dilepaskan dari tindakan manusia itu sendiri. Deforestasi, konversi lahan, eksploitasi, tata kelola lingkungan yang rapuh. Ketika alam dipaksa tunduk pada logika keuntungan jangka pendek, tanpa memikirkan kelestarian jangka panjang, keseimbangan ekosistem runtuh. Air yang seharusnya menjadi penopang kehidupan menjadi saksi sekaligus penyampai pesan bahwa kerusakan itu sangat nyata dan kerusakan itu manusia yang membuatnya sendiri. Korban bukan hanya angka, mereka adalah manusia, petani, nelayan, pekerja, keluarga yang kehilangan rumah,
dan mata pencaharian. Infrastruktur rusak, jalan rusak, jembatan, fasilitas publik mengganggu kehidupan ekonomi akses dasar. Sektor pertanian porak-poranda, panen hilang, tanah tergenang, lahan rusak, berdampak pada pertahanan pangan serta pendapatan petani dan pekerja. Distribusi barang terganggu, rantai pasokan terputus, efek domino meluas keluar wilayah terdampak, memukul ekonomi nasional. Kerugian ekonomi sangat besar itu pada akhirnya siapa yang menanggung? Rakyat kecil yang menjadi korban, negeri yang kehilangan aset, ekosistem yang hancur. Kita tidak bisa terus berpangku tangan. Kita perlu sadar bahwa bencana besar ini bukan sekedar bencana alam. Ini peringatan dari alam bahwa tindakan kita telah merusak tatanan keseimbangan. Pemerintah, pemangku kebijakan harus bertanggung jawab, yaitu memperbaiki tata kelola, menghentikan. Pemerintah, pemangku kebijakan harus bertanggung jawab, yaitu memperbaiki tata kelola, menghentikan deforestasi dan konversi lahan sembarangan untuk menghormati fungsi hutan sebagai paru-paru dan penyerap air, melindungi kawasan resapan, mangrove, dan lahan gambut. Masyarakat juga punya peran, yaitu mendukung, mengawasi, menuntut transparansi pengelolaan sumber daya alam, menolak proyek yang merusak, mendukung restorasi. Kita harus menempatkan kelestarian alam dan keselamatan manusia di atas logika keuntungan sesaat. Karena jika tidak, kita semua, anak cucu kita, puluhan tahun ke depan yang akan menanggungnya sendiri. Mari kita bersama berduka atas korban, membantu yang terkena imbas, serta merenungi semua penyebab mendasar dari bencana ini. Semoga alam memberi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki cara kita hidup bersama dengan alam, bukan menindasnya. Kita berharap bahwa tragedi ini menjadi momentum perubahan agar tak ada lagi korban jiwa, tak ada lagi rumah hancur, tak ada lagi kehidupan yang rusak karena kehancuran lingkungan kita. Kepada saudara-saudari kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kami turut berbelasungkawa, kami turut prihatin, dan kami berkomitmen mendukung sekuat tenaga agar pemulihan segera terjadi. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini, dan apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Terima kasih.